Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul Penggunaan Robot Pengantar Makanan di Rumah Sakit pada Masa COVID-19, yang merupakan tugas Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Eka Mutia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diah Ainur Azizah dengan NIM 321201046, kelas Elektronika 3B pagi. Berbicara tentang penggunaan robot, tentu tidak luput dari perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Perubahan suatu zaman yang semakin maju dan modern, baik dari sisi teknologi maupun komunikasi, serta cara berpikir yang selalu berubah secara pesat atau mudah. Banyak sekali perubahan perkembangan zaman yang kita rasakan secara signifikan. Contohnya, beberapa tahun lalu, masih banyak sekali kita jumpai orang yang berpergian dengan menggunakan becak ataupun kereta. Namun di zaman sekarang, sudah sangat jarang sekali kita temui hal tersebut karena adanya kemudahan teknologi di bagian transportasi, yaitu bisa berupa bus, motor, ataupun mobil. Tidak hanya itu, di zaman dahulu ketika kita ingin mengambil foto, kita harus membawa kamera dengan fisik yang lumayan besar, dan juga ketika kita ingin mendengarkan musik, kita harus membawa piringan yang lumayan besar dan harus kita bawa kemana-mana, itu kayaknya nggak mungkin. Terus ketika kita ingin menghubungi seseorang yang jauh, itu juga kita harus menggunakan telepon yang lumayan susah dan tentunya dengan biaya yang mahal. Namun dengan perkembangan teknologi, ketiga hal ini dapat disatukan dalam satu benda kecil yang bisa dibawa kemana-mana, tentunya juga mudah dan murah. Ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi itu sudah sangat canggih juga pesat. Selanjutnya, perkembangan teknologi ada juga di bidang robot. Apa itu sih robot? Robot itu adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dimana diciptakan dapat memudahkan pekerjaan manusia. Di zaman sekarang ini sudah banyak sekali robot-robot yang diciptakan untuk menunjang efisiensi pekerjaan manusia. Yang biasanya manusia hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan di satu waktu dan membutuhkan usaha yang lumayan besar. Dengan adanya robot ini, manusia dapat mengerjakan 2 hingga 3 pekerjaan dalam waktu yang singkat, juga dapat menghemat tenaga. Dan robot ini juga ada yang dalam pengawasan dan kontrol manusia, dan juga ada yang diprogram dari awal. Jadi kita hanya perlu melakukan pengecekan secara berkala mengenai kerusakan mesin atau kesehatan mesinnya. Nah, beberapa contoh robot yang telah kita lihat di sekitar kita, yaitu adanya vacuum cleaner otomatis. Vacuum cleaner aja itu udah memudahkan kita, apalagi kalau udah otomatis kita cuma perlu mengontrol dia dari HP, terus dia bisa membersihkan rumah. Begitu juga dengan pemotong rumput otomatis dan juga pemberi makan kucing otomatis. Dan lebih hebatnya lagi pada zaman sekarang ini, ketiga hal ini bisa kita kontrol dalam satu benda kecil dan benda ini nanti juga tersambung ke smartphone kita. Jadi ketika kita sedang mengerjakan tugas atau kita sedang bekerja, kita tetap bisa melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Luar biasa banget robot ini memudahkan pekerjaan manusia. Nah, berhubung dengan judul kita di awal, yaitu penggunaan robot pengantar makanan pada masa COVID-19, seperti yang kita tahu nih, coronavirus disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Nah, COVID-19 ini sudah kurang lebih 2 tahun membersamai kita, dan banyak sekali dampak buruk yang telah kita rasakan gitu. Salah satu contohnya tidak bisanya kita melakukan kegiatan belajar mengajar secara offline. Itu juga salah satu kesulitan yang sangat terasa gitu, apalagi bagi pelajar. Juga susahnya kita untuk mengakses pergi kemana mana itu susah. Nah,
berhubung tadi yang di rumah sakit ini juga kita memiliki beberapa masalah yang cukup menonjol, yaitu yang pertama, kurangnya tenaga medis. Karena sampai saat ini tuh, karena banyaknya pasien, terus kurangnya tenaga medis, banyak juga tenaga medis yang berguguran akibat COVID-19 ini. Yang kedua, menipisnya APD. Yang ketiga, semakin banyaknya pasien yang terpapar. Yang keempat, seringnya terjadi interaksi antara pasien dan tenaga medis. Jadi, masalah yang paling menonjol di sini adalah ketika tenaga medis memberikan makanan dan situ terjadi interaksi antara tenaga medis dan pasien, dan di sini banyak sekali terjadi kasus terpapar tenaga medis yang terpapar COVID-19 saat mengantar makanan. Jadi dengan segala problem di atas, para ilmuwan membuat robot pengantar makanan yang sebelumnya sudah digunakan di luar negeri, mungkin sebagai robot pengantar makanan di rumah makan. Jadi di luar negeri itu robot yang mengantarkan makanan bukan lagi pekerja, namun sudah robot. Dan karena di masa pandemi ini, robot ini juga digunakan untuk mengantarkan makanan kepada para pasien, yang di mana bisa menghemat tenaga para tenaga medis, juga mengurangi interaksi. Keuntungan robot pengantar makanan. Yang pertama, makanan yang sampai ke pasien dalam keadaan higienis, karena sedikit sekali campur tangan manusia saat mengantarkan makanan. Jadi kalau udah robot itu dia sedikit campur tangan manusia. Yang kedua, mengurangi aktivitas para tenaga medis karena yang kita tahu pasien COVID-19 ini sangat rumit gitu, dan kita juga mendengarkan berita bahwa banyak sekali tenaga medis yang kewalahan. Jadi kita bisa mengurangi aktivitas para tenaga medis dan bisa dialihkan untuk pekerjaan yang lainnya. Berikutnya, menekan naiknya angka pasien COVID karena kita udah mengurangi interaksi antara tenaga medis dan pasien terpapar. Dan selanjutnya adalah menekan borosnya penggunaan APD. Karena mungkin ketika mereka mengantar makanan, mereka harus menggunakan APD. Jadi ketika makanan tersebut diantarkan oleh robot, maka ini bisa menekan borosnya penggunaan APD. Jadi ini bisa menghemat penggunaan APD begitu. Saya kira itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.